kitab siyam Ramadan al-bab al-awwal ma'rifatus siyam as-siyam rubatan ba'da al-imsak. Qala Allah ta'ala fa imma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lir-rahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Wa syar'a al-imsaku al-muftiratin min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syamsi. Qala Allah ta'ala وحين لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Nanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mirwahah lin nisa, agar kalian bertakwa kepada Allah. Enggak nyala. Maka di dalam ayat ini barakallahu fikum dijadikan oleh penulis pendalilan bahwa dari keutamaan puasa la'allakum tattaqun, diharapkan agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini poin pendalilan di akhir ayat. Lalu apa definisi takwa barakallahu fikum? Disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, ta'rifut taqwa. Definisi dari takwa adalah fi'lun ma amarallahu bihi wa tarku manaha anhu wa tarku manahallahu anhu. Definisinya adalah perbuatan yang Allah perintahkan dengan perbuatan tersebut, dan juga takwa itu meninggalkan apa-apa yang Allah larang atasnya. Maka melaksanakan perintah Allah bersifat umum, yang wajib ataupun yang sunnah, sesuai dengan ucapan Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Bersifat umum, apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi maka ambillah. Ada perintah yang wajib seperti salat 5 waktu yang wajib, membayar zakat, zakatul fitr wajib, dan ada juga amalan yang sunnah, melaksanakan salat sunnah, melaksanakan salat duha ataupun tahajud. Maka di sini bersifat umum. Maka begitupun takwa, melaksanakan apa yang Allah perintah dari kewajiban dan sunnah, dan meninggalkan dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dan ini definisi dari at-taqwa yang paling mudah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa mujallad yang ketiga halaman 416, dan diikuti oleh muridnya Ibnul Qayyim seperti di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid halaman ketiga, mujallad ketiga halaman 779. Lalu mana wajah pendalilan dari ayat ini? Wajhud dalalah minal ayah fi qaulihi ta'ala la'allakum tattaqun. Maka di sini butuh kepada i'rab. Maka i'rab la'alla harfu tarajji. Dia harf, berarti la mahala lahu minal i'rab. Lalu ma makna tarajji? Atau nanti kita akan bahas. Maka la'alla harfu tarajji la'allakum.
Dan dhamir kaf, dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli nasab ismun la'alla. Wal mim kum ay mim lil jama'. La'allakum dia harfu taraji, dan harfu taraji di sini mengamalkan seperti inna wa akhawatuha. Maknanya yunsibul isma wa yurfa'ul khobar. Maka mana ismun inna? Domir kaf mabni ala dhom fi mahali nasab ismun taraj ismun la'alla, beramal seperti inna. Wa tattaqun, tattaqun huna fi'lun mudhari', idan jumlah fi'liyah, fi'il wa fa'iluhu. Tattaqun fi'lun mudhari' marfu litajarrudihi 'ani nasib wal jazim, wa alamatu raf'ihi subutin nun, fa innahu min amsilatil khamsah ala wazn taf'alun, tattaqun. Idan marfu bi subutin nun. Dan jumlah fi'liyah di sini antara fi'lun mudhari' tattaqun dengan wawunya yang merupakan fa'il takdiruhu antum, maka jumlah fi'liyah fi mahalli ar-rafa, khobar dari la'alla. Maka la'allakum tattaqun, la'alla dengan ismunya dan dengan khobarnya. Dan untuk permasalahan la'alla dia maknanya banyak. Fala'alla lahu salasa ma'anin, mempunyai 3 makna. Pertama at-taraji, dan di sini yang diinginkan apa makna taraji? Pengharapan. Dan yang kedua bimakna at-ta'lil. Apa makna ta'lil? Menyebabkan. Beda artinya juga. Dan juga bimakna at-tawaqqu au al-isfaq, dan ini pun maknanya lain. At-tawaqqu wal isfaq, pengharapan tetapi yang berhubungan dengan keburukan. Inilah bedanya at-taraji dengan at-ta'lili dan dengan at-tawqi'i ataupun al-isfaqi. Maka 3 makna dari la'alla. Maka dari 3 makna ini kita berikan contoh. Pertama at-taraji. Maka dhabitnya kapan la'alla bimakna taraji? Bimakna pengharapan yang diinginkan. Idza kana yakunu fil amril mahbub, jika berhubungan dengan perkara yang baik. Bismillah. Seperti contohnya berkata seseorang, la'alallah yaghfiru lana, la'alallah yaghfiru lana, maka diharapkan Allah itu mengampuni dosa-dosa kami. Di sini kebaikan atau keburukan? Di sini yang diinginkan adalah al-amr al-mahbub, perkara yang dicintai. Maka itulah dari makna at-taraji. Maknanya adalah perkara yang dicintai. Semoga Allah mengampuni dosa kami. Adapun perbedaan dengan al-isfaq ataupun tawakku'i, sama pengharapan namun fayakunu fil makruh, pengharapan tetapi dalam perkara yang buruk. Seperti contohnya qalal qail la'allal aduwa yaqdumu. Maka makna dari ayat ini la'allal aduwa yaqdumu, maknanya pengharapan
tetapi pengharapan kepada perkara yang buruk. Kayaknya musuh itu telah datang, bahwa kayaknya musuh telah datang berhubungan dengan perkara yang buruk. Maka di sini akhirnya dijadikan makna al-isfaq, karena perkaranya buruk. Adapun yang ketiga, at-ta'lil bimakna as-sabab. Wa amma ta'lil kama mathalan fi qoulihi ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru. Di saat di dalam surat Thaha Allah memerintahkan dakwah Musa dan Harun agar faqula lahu qawlan layyinan, datang kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Apa tujuannya? La'allahu yatadakkaru, agar Fir'aun ini yatadakkar, kembali kepada jalan yang benar dan bertaubat dan mengingat Allah. Maka di sini la'allahu yatadakkaru kita katakan bimakna ta'lil. Maka maknanya likai yatadakkaru, agar dengan qaulan layyinan di sini menyebabkan dia bertaubat dan ingat kepada Allah Jalla wa Ala. Ini makna yang ketiga. Dan permasalahan la'alla di sini, di dalam ayat ini la'allakum tattaqun, bisa masuk kalau begitu kepada dua makna. Ima makna tarajji, pengharapan yang baik, dan ini poin pendalilan kita. Diwajibkan oleh Allah berpuasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tarajji, pengharapan kepada kebaikan. Dan makna yang ketiga, at-ta'lil pun bisa. La'allakum tattaqun, agar menjadi dengan puasa itu kamu orang-orang yang bertakwa. Maka maknanya bisa masuk kepada makna tarajji dan makna at-ta'lili. La'allakum tattaqun bimakna tarajji, maknanya diharapkan, itu diterjemahnya. Maka diharapkan dengan kalian berpuasa itu, kalian diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan adapun makna yang kedua, bimakna sababiyah at-ta'lil, disebabkan dengan puasa kalian itu, kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka ini makna al-ayah dan ini wajah pendalilannya. Maka kalau begitu makna letter lux dari ayat di sini, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, artinya adalah kutiba, diwajibkan, diperintahkan, disyariatkan puasa yang diinginkan di ayat ini puasa Ramadan, seperti diwajibkan oleh Allah Jalla wa Ala kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan perintah untuk melaksanakan ketakwaan ini litahsulut taqwallah, agar mendapatkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala.